Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan area samping tengah kota di Pulau Hachinosu, yang mana di sana ada Mihawk dan Ben Beckman yang sedang bertarung melawan Vasco Shot, Shiryu, dan juga Avalo Pizarro. Area itu cukup dekat dengan area tempat Shanks dan Blackbeard yang sedang bertarung di tengah kota. Jadi masing-masing dari mereka bisa merasakan getaran dan juga tekanan dari area di dekatnya. Tiga komandan Titan yang terdiri dari Vasco Shot, Shiryu, dan Avalo Pizarro telah membentuk formasi dan strategi yang cukup menarik untuk melawan Mihawk dan juga Ben Beckman. Untuk Shiryu dan Avalo Pizarro, mereka baru saja mengonsumsi ramuan ajaib ciptaan Dokyu yang memberi mereka pemulihan instan dari berbagai cedera sebelumnya. Mereka juga mengalami peningkatan stamina, kekuatan, dan juga daya tahan tubuh secara signifikan. Memang ramuan tersebut memiliki efek samping yang menyakitkan nanti, dan khasiatnya juga hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu saja. Namun Shiryu dan Avalo Pizarro tidak mempedulikan hal tersebut karena mereka memang punya alasan yang kuat. Untuk Shiryu, sebagai pendekar pedang bajak laut Blackbeard, dia merasa bahwa menghadapi Mihawk yang merupakan pendekar pedang terkuat di dunia adalah sebuah tugas dan momentum yang tidak boleh dilewatkan. Secara pribadi, dia juga memang sejak dulu ingin mencoba bertarung melawan Mihawk. Mihawk sebagai pendekar pedang terkuat di dunia tentu menjadi acuan yang sangat besar untuk para pendekar pedang lain, termasuk Shiryu. Jadi bisa dibilang kesempatan melawan Mihawk tidak boleh disia-siakan begitu saja. Jika Shiryu dalam kondisi sebelumnya, saat dia kelelahan dan juga terluka, tentu tak akan bisa bertahan lama melawan Mihawk di sana. Nah, maka cara satu-satunya untuk bisa maksimal dalam bertarung di tempat itu adalah dengan mengonsumsi ramuan mirip Dokyu. Sedangkan untuk Avalo Pizarro, alasan dia mengonsumsi ramuan Dokyu adalah untuk balas dendam atas kekalahan dari Ben Beckman beberapa waktu yang lalu. Selain itu, dia juga ingin menghentikan Mihawk karena jika si mata elang tersebut terus dibiarkan, dia akan menjadi masalah besar dalam perang di Pulau Hachinosu ini. Berbeda dari dua rekannya itu, Vasco Shot tetap dalam kondisi normal, di mana dia tidak mengonsumsi ramuan milik Dokyu. Meski begitu, Vasco juga akan membantu mereka dengan sekuat tenaga, di mana dia akan bertarung semaksimal mungkin membantu mereka berdua. Avalo Pizarro mulai membuka pertarungan memakai serangan berskala kecil dari kekuatan buah iblisnya, di mana dia mengguncang area tempat di mana mereka berada secara pelan. Hal tersebut lebih aman dilakukan daripada dia menciptakan lengan atau kaki pulau yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh Mihawk dan Ben Beckman. Ketika area pertarungan mereka berguncang dengan cepat, Vasco Shot memakai serangan api berskala besar. Mihawk segera menangkis tebasan pembelah api, dan Ben Beckman menangkis itu dengan buso Shokuhaki miliknya. Tapi Shiryu langsung bergerak dengan sangat cepat. Usai api dari Vasco Shot padam, Shiryu melompat ke udara dan melancarkan dua tebasan jarak jauh. Satu mengarah ke arah Mihawk dan satu lagi mengarah kepada Ben Beckman. Mihawk pun bergerak dengan santai untuk menghindari serangan itu, karena dia bisa membaca arah dari serangan Shiryu memakai kemampuan mata elang dan juga Kenbun Shakuhaki. Sedangkan Ben Beckman menangkis dengan punggung senapannya yang dilapisi dengan buso Shokuhaki. Setelah Mihawk menghindar, dia balas melancarkan tebasan jarak jauh juga, tapi Shiryu pun bisa menghindari serangan itu. Kecepatan Shiryu saat ini lebih cepat dari sebelumnya karena pengaruh dari ramuan milik Dokyu. Dia kemudian memakai kekuatan buah iblisnya untuk menjadi transparan agar bisa mengecoh lawannya. Shiryu tahu bahwa Mihawk dan Ben Beckman memang punya Kenbun Shakuhaki yang sangat hebat, tapi dengan menjadi tak terlihat dan bergerak dengan sangat cepat, tentu Shiryu akan menjadi lebih merepotkan daripada dia dalam kondisi normal. Setelah Shiryu menjadi tak terlihat, Mihawk pun mulai fokus kepadanya, sehingga dia bisa merasakan Shiryu hendak menyerang dari sisi kiri. Mihawk pun menangkis dan mendorong Shiryu memakai pedang Yoru. Namun setelah itu, Shiryu mulai menyerang lagi, tapi Mihawk langsung melancarkan tebasan destruktif dengan Hao Shakuhaki yang sangat kuat. Hal tersebut membuat Shiryu terpental ke arah salah satu bangunan. Di sisi lain, Avalo Pizarro bertarung melawan Ben Beckman dalam pertarungan jarak dekat. Avalo ahli dalam melakukan hal tersebut karena pada masa lalu sebelum dia mengonsumsi buah iblis Shima-Shima, dia memang sering bertarung dengan jarak dekat. Sementara Avalo Pizarro bertarung dari jarak menengah, Vasco Shot mencoba mengacaukan fokus Ben Beckman dari jarak menengah. Namun semua itu tidak berpengaruh kepada Ben Beckman. Dia tetap bisa bertarung dengan sangat fokus. Setelah itu, Shiryu yang tadi terlempar kembali menyerang Mihawk dengan suatu tebasan yang bertubi-tubi dalam kecepatan tinggi. Tapi Mihawk mampu menangkis itu dengan pedang Yoru deliknya. Nah, pertarungan mereka pun mulai berlangsung dengan lebih acak, di mana kedua belah pihak saling menyerang tanpa fokus pada satu lawan saja. Dalam momen ini, ada
ada serangan kombinasi yang tercipta antara Ben Beckman dan juga Mihawk secara spontan. Ini bukan jurus yang mereka latih, melainkan jurus yang tercipta begitu saja dalam keadaan pertarungan seperti ini, di mana mereka berdua sama-sama memakai teknik unik dari kemampuan Hoshoku Haki tingkat tinggi. Di tengah kota, Shanks dan Blackbird masih terus bertarung. Dengan Ken Bunshoku Haki yang hebat, Shanks bisa merasakan dengan jelas pertarungan yang terjadi antara Mihawk dan Ben Beckman melawan Shiryu, Avalokizarro, dan juga Vasco Shot. Shanks juga menyadari ada yang aneh pada tubuh Shiryu dan Avalokizarro, sehingga dia tahu bahwa mereka berdua telah mengonsumsi ramuan milik Dokyu. Ken Bunshoku Haki milik si rambut merah itu memang benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya sekedar bisa merasakan apa yang terjadi di area lain, tapi dia juga bisa merasakan kejadian tersebut dengan sangat detail, bahkan sampai pada kondisi tubuh orang-orang di sana. Dari dulu, Sang Yonko ini memang terus-menerus melatih dan mengembangkan semua haki yang dia miliki. Jadi wajar, Ken Bunshoku Hakinya juga bisa sampai sehebat itu. Tidak hanya bisa merasakan hawa keberadaan saja, tapi kondisi tubuh orang lain pun bisa dia ketahui. Ini tentu sangat berguna karena Shanks bisa tahu musuh yang dia deteksi itu sedang melemah atau sedang prima. Bahkan dia bisa tahu kelemahan orang itu dengan mengetahui kondisi tubuhnya seperti apa. Setelah dia mengetahui bahwa Shiryu dan Avalokizarro telah mengonsumsi ramuan tersebut, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Mihawk dan Ben Beckman, sebab Shanks yakin bahwa mereka berdua akan mampu mengalahkan semua musuh itu. Mihawk merupakan rival Shanks pada masa lalu, jadi level kekuatan si mata elang itu sudah Shanks pahami dengan sangat baik. Sedangkan Ben Beckman adalah wakil kapten yang menjadi tangan kanan Shanks, sehingga Shanks juga tahu betul seberapa hebat kekuatan wakil kaptennya itu. Dengan begitu, dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun terkait mereka berdua yang sedang bertarung melawan 3 musuh itu. Setelah itu, Shanks pun kembali fokus menghadapi Blackbird. Shanks berkata, saat ini Mihawk dan Ben Beckman sedang bertarung melawan 3 komandan Titan sekaligus, yaitu Shiryu, Avalokizarro, dan juga Vasco Shot. Shanks pun bertanya, apakah Blackbird tidak khawatir dengan para komandan Titan itu? Mengingat Mihawk dan Ben Beckman kekuatannya jauh di atas mereka bertiga. Blackbeard menanggapi itu dengan bilang dia tidak khawatir dengan keadaan seperti itu karena para komandan Titan pasti paham kapan waktunya untuk menyerang dan kapan waktunya untuk mundur. Jika mereka memutuskan untuk menyerang, berarti mereka sudah punya rencana yang sangat matang. Mereka juga pasti sudah meminum ramuan Dokyu yang bisa memulihkan stamina dan juga meningkatkan kekuatan secara signifikan. Karena itulah mereka percaya diri bisa melawan Mihawk dan Ben Beckman. Shanks pun bilang, ramuan milik Dokyu itu memang sangat merepotkan. Dia penasaran bagaimana orang itu bisa membuat ramuan itu. Ramuan semacam itu bisa sangat berbahaya jika diproduksi dalam jumlah banyak. Jika ribuan pasukan diberi ramuan semacam itu, bisa membuat mereka menjadi kekuatan tempur yang sangat besar. Apalagi jika diberikan kepada pasukan raksasa, maka pasukan raksasa yang sudah kuat akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat lagi. Dalam hati Shanks berkata, dia jadi teringat kemampuan Domi Reverse Im-sama yang bisa membuat kekuatan seseorang meningkat berkali-kali lipat. Hanya saja bedanya, Domi Reverse Im-sama tidak hanya meningkatkan kekuatan seseorang saja, melainkan juga bisa mengendalikan orang tersebut. Nah, sedangkan ramuan milik Dokyu itu hanya meningkatkan kekuatan seseorang saja, tapi tidak bisa mengendalikan orang tersebut. Blackbeard yang melihat Shanks penasaran pun berkata, baiklah, karena beberapa waktu yang lalu Shanks selalu menjelaskan soal mekanisme tebasan kegelapan dan juga soal penjelasan aura haki gelap dan aura haki terang secara detail, maka di sini Blackbeard juga akan menjelaskan ramuan ciptaan Dokyu itu. Anggap saja ini adalah pertukaran informasi antar musuh. Simple saja, ramuan milik Dokyu itu bukan ramuan yang diciptakan dari obat-obatan alami. Sebagian besar kandungan dalam ramuan itu diciptakan dari kekuatan buah iblis Dokyu. Dokyu mengonsumsi buah iblis Siku-Siku no Mi yang membuatnya bisa menciptakan dan bahkan mengendalikan virus. Virus yang diciptakan oleh Dokyu juga sangat bervariasi dan juga sangat aneh. Salah satu virus yang diciptakan oleh Dokyu adalah virus untuk merubah gender seseorang. Dia dulu pernah menggunakannya kepada Law untuk mengubah Law menjadi perempuan. Dengan gender Law yang berubah menjadi perempuan itu akan membuat fisiknya menjadi lebih lemah. Namun untungnya, Law bisa memfokuskan haki miliknya untuk menetralkan virus itu, sehingga dia bisa berubah menjadi laki-laki lagi. Jika virus untuk mengubah gender saja bisa diciptakan oleh Dokyu, tentu virus untuk menambah kekuatan seseorang juga bisa dia ciptakan. Nah, virus itulah yang dia gunakan untuk menciptakan ramuan itu. Virus peningkat kekuatan dicampurkan dengan obat penambah stamina, sehingga tercipta ramuan yang bisa meningkatkan stamina dan juga kekuatan. Memang akan ada efek samping yang menyakitkan dari ramuan itu, namun menurut Blackbeard, manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya, sehingga dia menyuruh Dokyu memproduksi ramuan itu dalam jumlah banyak. Nah, alasan Blackbeard merangkul banyak aliansi juga adalah supaya semakin banyak orang yang bisa dia beri ramuan itu. Semakin banyak aliansi, semakin banyak pula orang-orang yang bisa ditingkatkan
meningkatkan kekuatannya, sehingga itu akan semakin memperkuat kekuatan tempur Blackbeard. Shanks pun dalam hati berkata, orang ini memang sangat berbahaya, rencananya benar-benar mengerikan, tapi juga sangat masuk akal. Harus diakui bahwa Blackbeard benar-benar sangat cerdas dan penuh dengan perhitungan. Tak salah memang jika dia adalah anak kandung dari Rox the X-Back. Shanks juga curiga ada kepribadian Rox di dalam tubuh Blackbeard, entah itu kepribadian ganda atau memang jiwa Rox benar-benar ada dalam dirinya. Terkadang Blackbeard bersikap konyol dan juga ceroboh, tapi terkadang lagi dia juga bisa terlihat sangat cerdas dan juga mengerikan. Shanks akan memastikan apakah ada jiwa Rox di dalam tubuh Blackbeard atau tidak. Selain soal buah iblis ketiga Blackbeard, kepribadian ganda Blackbeard juga membuat Shanks sangat penasaran. Di area yang berbeda ada Barbel yang mulai bertarung melawan Vice Admiral Smoker dan Vice Admiral Momosagi. Barbel merupakan manusia ikan yang pernah menjadi salah satu kru dalam kelompok bajak laut Rox yang legendaris. Kekuatan yang dia miliki benar-benar luar biasa. Apalagi sekarang dia sedang berada dalam pengaruh ramuan ajaib ciptaan Dokyu. Dengan begitu, tak butuh waktu lama bagi Barbel untuk membuat Smoker dan Momosagi menjadi sangat terdesak. Tapi tiba-tiba ada tanah liat yang menahan kaki Barbel. Kemudian dari atas, Kobe muncul lalu melancarkan salah satu teknik tinju yang cukup kuat. Barbel pun segera membebaskan kakinya dari tanah liat dan memakai salah satu teknik tinju karate manusia ikan yang dipadukan dengan haki, di mana teknik tinju tersebut beradu dengan pukulan Kobe. Setelah terjadi bentrokan beberapa saat, Kobe langsung terpental yang menandakan bahwa serangan Barbel itu masih lebih kuat darinya. Nah, teknik yang Kobe pakai di sini juga bukan hanya Dig Impact yang menjadi jurus terkuatnya, karena dia masih belum punya cukup energi untuk melakukan jurus itu. Maka tak heran memang jika jurus yang dia pakai tadi tidak sebanding dengan serangan dari Barbel. Meski begitu, tapi setidaknya Kobe dan Prince Groose sudah tiba di tempat itu, sehingga mereka bisa membantu Momosagi dan Smoker bertarung melawan sang bajak laut legendaris tersebut. Sedangkan untuk Helmeppo yang tadinya bersama dengan Kobe, dia sekarang masih fokus membantu para marinir yang membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.